Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Sulhandiki sebagai pemateri pertama akan mencoba menjelaskan tentang pengertian modal. Pengertian modal dalam dunia perbisnisan, modal bisa dikatakan sebagai aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis yang bisa berbentuk uang maupun barang yang bisa dikonversikan ke dalam satuan mata uang. Sumber modal ada dua. Yang pertama, sumber internal. Sumber internal adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Kedua, sumber ekstern. Ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Jenis sumber internal. Yang pertama, laba ditahan. Laba ditahan adalah laba bersih yang disimpan untuk diakumulasikan dalam suatu bisnis setelah dividen. Depresiasi. Depresiasi adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Sumber modal yang berasal dari luar perusahaan. Supplier. Memberikan dana kepada suatu perusahaan dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik untuk jangka pendek kurang dari 1 tahun, dalam kurung, maupun jangka menengah, dalam kurung lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Penjualan kredit atau barang dengan jangka waktu pembayaran kurang dari 1 tahun terjadi pada penjualan barang dagang dan bahan mentah oleh supplier kepada langganan. Bank. Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Sumber dana bank. Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati, NIM 1905020037. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang jenis sumber dana bank konvensional. Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari yang pertama, modal saham. Setoran modal dari pemegang saham yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham yang baru. Pada umumnya, modal setoran pertama dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor, dan promosi untuk menarik minat masyarakat. Yang kedua, tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor merupakan tambahan modal bagi bank yang biasanya berbentuk agio, disagio, dan modal sumbangan. Selanjutnya yang ketiga, cadangan. Cadangan laba yaitu merupakan laba yang setiap tahun yang dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Cadangan laba yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko di kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu meningkatkan labanya. Selanjutnya yang keempat yaitu laba. Laba merupakan milik pemegang saham yang keputusan penggunaannya merupakan hak sepenuhnya pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Laba bank yang belum dibagi merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.
Semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, berarti kepercayaan masyarakat bertambah baik dan bank tersebut akan diakui oleh bank-bank lain, baik di dalam maupun di luar negeri sebagai bank yang posisinya kuat. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, sumber dana ini merupakan sumber dari modal sendiri. Selanjutnya, dana yang bersumber dari masyarakat luas. Yang pertama, giro atau demand deposit. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran atau PAI yang menyimpannya di bank mereka. Sedangkan giro diberikan oleh pihak membayar atau payer ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima langsung ke akun mereka. Selanjutnya itu tabungan atau saving deposit. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan itu. Simpanan tabungan adalah sebagian pendapat masyarakat yang tidak dibelanjakan, disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek. Selanjutnya, dana yang bersumber dari lembaga lain. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif labil mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari: yang pertama, pinjaman dari Bank Indonesia. Kedua, pinjaman dari bank lain di dalam negeri. Yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Yang keempat, obligasi dan saham, dan masih banyak lainnya lembaga keuangan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sri Marlisa dengan NIM 1905020045. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu jenis sumber dana bank syariah. Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil, sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal yang penting, karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Berkaitan dengan hal di atas, maka prinsip yang dianut bank syariah dalam penghimpunan dana adalah: yang pertama, modal merupakan dana yang diserahkan oleh para pemilik atau owner sebagai bagian keikutsertaannya dalam usaha bank syariah. Sebagai buktinya, pemilik akan menerima sejumlah saham sesuai dengan porsi keikutsertaannya. Setiap tahun, pemegang saham akan mendapatkan bagian bagi hasil usaha dalam bentuk dividen. Bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan musyarakah fi saham asyarikah atau equity participation. Yang kedua, rekening giro. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiyah dan mudarobah.
Yang ketiga, rekening tabungan. Bank Syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening giro, tetapi tidak sefleksibel rekening giro, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa wadiah atau titipan, qardah atau pinjaman kebajikan, mudharabah atau bagi hasil. Yang keempat, rekening investasi umum atau investasi tidak terikat. Bank Syariah menerima simpanan deposito berjangka dalam memasukkan ke dalam rekening investasi umum atau general investment account dengan prinsip mudharabah al-mutlaqah. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Yang kelima, rekening investasi khusus. Selain rekening investasi umum, Bank Syariah juga menawarkan rekening investasi khusus atau special investment account kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip mudharabah al-muqayyadah. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Yang terakhir, obligasi syariah. Bank Syariah dapat pula melakukan pengarahan dana dengan menerbitkan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang atau 5 tahun atau lebih, sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan berjangka panjang. Obligasi syariah ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan syariah, seperti mudharabah atau prinsip bagi hasil, dan ijarah atau prinsip sewa. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.